Waktu sebuah hubungan berakhir, menurut lo yang paling banyak salah tuh siapa? Dan kenapa? Sebenarnya specifically tergantung. Misalnya siapa yang lagi bermasalah banget aja gitu. Karena kalau misalnya ada hubungan yang emang mereka tuh nggak pernah bermasalah banget, tapi ternyata tiba-tiba ada satu orang yang entah dia emang bermasalah dari awal tapi dia menyembunyikan masalah itu sampai tiba-tiba meledak dan jadi masalah yang banget gitu, sehingga pasangannya yang emang gak kenapa-napa dan gak pernah membuat masalah apapun, sehingga dihadapi sama sebuah masalah yang meledak aja ya. Di case kayak gitu, yang salah adalah orang yang punya masalah banget itu gitu. Kayak kenapa bisa lo menyembunyikan masalah yang dari awal itu bahkan udah ada, atau bahkan di tengah-tengah hubungan tuh udah ada, tapi lo gak bisa mengungkapkan permasalahan itu, apalagi permasalahan itu berkaitan sama hubungan lo antara lo dan dia kayak gitu. Terus kayak udah meledak baru lo bisa ayo kita obrolin baik-baik misalnya kayak gitu. It's a big no. Maksudnya kayak lo tuh udah paling bersalah banget sih menurut gue. Kayak dulu sebelum meledak, dulu pas itu baru jadi baru lo sadarin itu sebuah masalah, lo kemana kayak gitu. Itu bisa sih disalahin misalnya kayak gitu. Tapi justru misalnya sebaliknya, ada yang dia tuh baru tahu kalau ini masalah, udah dia bawa ke udah dia sadarin, terus dia coba mau komunikasikan, coba buat ajak diskus si pasangannya gitu. Tapi justru pasangannya kayak udah kepalang nyaman bahwa sebuah hubungan tuh enakan tenang-tenang aja, enakan gak ada masalah-masalah aja, dan dia merasa kayaknya gue mau lepas tangan aja gitu. Maksudnya kayak gue gak mau ikut campur masalah pasangan gue. Itu yang salah sih, orang yang justru gak membantu masalah pasangannya dan justru dia mau lepas tangan aja sih kayak gitu. Karena kayak udah jelas-jelas pasangan kita yang lagi bermasalah membutuhkan diskus, apalagi itu masalah yang berkaitan sama hubungan kita gitu ya. Itu sih gitu. Tapi kalau misalnya sebuah hubungan benar-benar berakhir, menurut gue masing-masingnya tuh punya porsi salahnya sendiri-sendiri. Nggak lagi dilihat dari, tapi kan masalah awalnya tuh dari si cowok gitu, dia yang nggak bawa masalah ini gitu. Kenapa gue juga yang disebut sebagai kita sama-sama salah kayak gitu? Menurut gue bercermin sama dua kejadian yang tadi gue kasih. Yang pertama, ketika emang si cowok misalnya nggak cuma ngerujuk cowok, terus sangka ini banget, misalnya si cowok atau cewek yang punya masalah, tapi ternyata dia menyembunyikan terus sampai benar-benar meledak, baru dia kasih tahu gitu. Atau sebenarnya pas dia tahu itu adalah sebuah masalah, terus dia bawa ke hubungan dan pasangannya ternyata nggak bisa menerima,
itu yang ternyata sebuah masalah itu tuh kalau didiskus atau dicari solusinya bareng-bareng ya bakal selesai gitu. Yang namanya masalah lo gak bisa asal nemu solusi gitu aja kan, maksudnya kan kayak akan ada beberapa step buat menyelesaikan masalah itu, akan ada berbagai pilihan solusi untuk lo menuntaskan permasalahan tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu masalah terus kayak ini akan beda ya halnya, misalnya kayak ada masalah terus tiba-tiba keduanya mutusin buat ya udah pergi aja gitu, maksudnya ya tanpa keduanya ini punya effort atau usaha buat kayak ayo kita selesai masalahnya kayak gitu. Tapi mereka untuk kayaknya emang lebih baik tuh nggak usah diselesain masalahnya, tapi kayak kitanya aja yang selesai gitu. Kalau in case di hubungan yang garis besarnya kayak gini, menurut gue mereka punya salahnya masing-masing kayak gitu. Nggak bisa lo hanya menyalahkan bahwa lo sih menyerah banget sama keadaan gitu, menyerah banget sama masalah yang sebenarnya tuh bisa selesai gitu. Kita nggak tahu sebenarnya masalah yang kita bisa anggap selesai di hubungan tersebut, apakah orang-orang yang di hubungan tersebut tuh bisa menganggap permasalahan itu tuh bisa selesai gitu. Karena di dunia ini ada beberapa hal yang ketika mereka dihadapi sama sebuah masalah, gue tahu sih sebuah masalah tuh pasti ada penyelesaian masing-masing, tapi gimana ya, kalau misalnya masalahnya emang gak bisa dihandle banget sama dua orang ini, ya emang ada baiknya untuk mundur aja sih gitu. Maksudnya kayak balik lagi ya, kita harus lihat dulu dampak dan resiko terbesar yang akan didapat tuh apa, buat kayak ketika kita mau menyelesaikan itu, ketika kita berhasil menyelesaikan masalah itu gitu. Dan mereka juga, kita nggak pernah tahu masalah yang kita anggap kayaknya bisa deh mereka selesaiin masalah itu gitu. Tapi ketika orang yang lagi dihadapi masalah itu dan mereka mencoba mengusahakan menyelesaikan masalah itu, kita nggak tahu ternyata emang mereka tuh udah pernah berusaha dan ternyata emang nggak bisa kayak gitu. Muter-muter. Beda halnya ketika di hubungan tuh kan dua orang, misalnya satu orang kayak yakin banget untuk misalnya kita bisa nyelesain masalah di hubungan ini gitu. Tapi kalau misalnya yang satu kayak enggak deh, kayaknya nggak bisa, dan mereka tuh kayak sama-sama bersikeras bahwa yang satu bisa, terus yang satu nggak bisa jadinya ya menurut gue, dan ujung-ujungnya walau yang dia punya mindset bahwa bisa itu keras banget, sekeras apapun dia, tapi kalau yang si nggak bisa ini juga sama-sama keras ya, menurut gue akan tetap terkalahkan dan hubungannya bisa berakhir gitu aja sih. Dan ini menurut gue yang kalau misalnya sebuah hubungan berakhir, konteksnya misalnya mereka punya kekuatan yang sama besarnya, mau yang satu punya mindset bisa, kita bisanya sama-sama, terus yang satu kita nggak bisa gitu. Mereka punya kadar salahnya sih, maksudnya kayak di balik kalian saling bersikeras bahwa bisanya tuh gimananya dari segi apanya gitu. Karena si yang nggak bisa ini tuh pasti dia udah terfokus buat ngelihat ke hal-hal yang nggak bisa, apalagi tahu dampak dan risiko terbesarnya itu apa. Misalnya kan ada sebuah masalah yang kalau kita selesain nanti tuh akan memicu masalah-masalah lainnya gitu. Sebenarnya di hidup gitu sih,
tapi mungkin emang ada sebuah masalah yang bakal kelihatan kayak, oh kalau masalah ini kelar, nanti itu dalam waktu dekat pasti akan ada lagi gitu. Berbeda sama kehidupan yang kita nggak tahu nih, kalau masalah udah selesai, oh nanti ada masalah lagi, tapi nggak tahu dalam waktu kapan. Tapi emang ada permasalahan yang kita udah selesaiin itu, tapi dalam waktu dekat pasti akan ada masalah lainnya ketika masalah itu bakal selesai kayak. Nah, menurut gua mereka punya salahnya masing-masing waktu hubungan itu benar-benar berakhir. Walaupun yang satu keras banget untuk bilang kita bisa selesai dari masa ini, tapi yang satunya lagi mikir nggak bisa, kita nggak bisa akan nyelesain masalah ini di hubungan ini gitu. Mereka punya salah masing-masing kayak tadi. Yang bisa, yang keras banget untuk bisa. Lo tuh kurang bisa meyakinkan bahwa orang yang keras banget mandang bahwa dia nggak bisa, dia bahkan hubungan ini tuh udah nggak bisa lagi. Ketika dia dihadapi masalah itu, dia kurang diyakinkan. Terus kayak si bisa ini tuh terlalu dibersamai sama egonya bahwa dia sama dirinya aja gitu lah yang bisa, tanpa melihat bahwa pasangannya tuh lagi butuh rangkulan, pengertian bahwa kenapa gitu loh, sampai dia ngerasa nggak yakin, ngerasa dia nggak bisa menghadapi masalah itu gitu. Terus salahnya dari pasangan yang nggak bisa sih menurut gue, lo tuh terlalu fokus sama dampak dan resiko yang terbesar banget itu. Terus kayak maunya tuh langsung diketemuin sama fase tenang aja, yang padahal tanpa lo sadari di kehidupan lo sejauh ini, masalah tuh pasti akan selalu ada aja, bahkan di dalam hubungan. Ya, itu sih kurang lebih agak panjang, tapi pokoknya intinya gitu. Menurut gua di dalam sebuah hubungan, kalau misalnya hubungan itu berakhir, lo nggak bisa hanya menyalahkan si pihak cewek, si pihak cowok gitu. Karena kalau sebuah hubungan berakhir, pasti kedua belah pihak, antar kedua pasangan tersebut punya porsi salahnya masing-masing. Kayak gue sama Foxy sama permasalahan artis yang hubungannya kandas beberapa waktu ke belakang, dan itu tuh yang disalahin banget pihak cowoknya. Sebenarnya kalau ditilik lagi ke dalam hubungannya, sebenarnya emang ada ketertutupan sih di hidup si cowoknya tersebut gitu, dan si ceweknya sebenarnya tertutup, tapi karena putus dari cowok ini, si cewek ini tuh hidupnya semakin terbuka gitu, kalau ngerti gak? Dan gue gak tau ya, jadi kayak yang lebih banyak membuka diri, dan yang gimana sih, kalau orang sama-sama tertutup dan tiba-tiba yang satu terbuka, pasti orang-orang akan lebih mengarah ke orang yang tiba-tiba terbuka itu gak sih gitu. Dan orang-orang banyak yang mengarah ke si cewek kayak gitu. Terus jadi orang-orang sibuk menyalahkan bahwa si cowok ini paling salah di dalam hubungan tersebut gitu. Meskipun si cewek itu diem aja sampai sekarang. Gue juga gak tahu sih sesakit apa yang dialami cewek sampai kayak dia gak ada energi lagi buat menjelaskan apapun itu terkait hubungan yang kemarin. Gue ngerti juga perasaannya gimana, tapi menurut gue yang sangat disayangkan tuh orang-orang kayak terlalu membela si ceweknya banget, terlalu menghakimi si pihak cowoknya banget. Kayak sebenarnya yang pernah bener-bener ada di hubungan tersebut tuh siapa gitu loh. Mereka berdua sih, kayak lo semua tuh gak pernah benar-benar tahu gitu. Dan balik lagi, gue percaya
si cewek dan si cowok pasti punya porsi salahnya masing-masing. Nggak mungkin si cowoknya yang salah banget, nggak mungkin si ceweknya yang salah banget. Oke, mungkin benar kayak si cowok punya porsi yang salah banget itu benar adanya misalnya, tapi bukan berarti si ceweknya nggak punya salah sama sekali, nggak sih? Kayak gitu. Kayak lo sadar nggak sih kalau misalnya seseorang melakukan kesalahan yang banget itu tuh karena apa? Karena orang yang gimana ya, orang yang menerima seseorang untuk melakukan kesalahan itu banget karena dia memberikan kesempatan orang itu buat melakukan kesalahan tersebut gitu. Kalau ngerti gak sih? Kayak orang berbuat salah karena ada tempat, karena ada kesempatannya, kayak gitu. Nggak mungkin dia asal kayak, oh gue mau buat salah aja, kayak gitu. Gitu sih. Jadi ya menurut gue gitu, kayak waktu sebelum berakhir bukan nyari aman sih, tapi kayak lebih ke gak mungkin deh yang salah banget tuh si ini, gak mungkin dia salah banget itu gitu. Kalau si pasangannya aja gak memberikan dia akses untuk dia berbuat salah, ya gak mungkin deh sih kesalahan itu terjadi gitu. Terus yang kedua adalah balik lagi, namanya manusia, pasti kan kita nggak luput dari sebuah kesalahan, dan kadang sama berpusat ke sebenarnya orang tersebut percaya diri bahwa apapun yang dia lakukan di hidupnya, apapun yang dilakukan di hubungannya itu tuh benar aja, tapi kan ternyata di pasangannya, di hubungannya ternyata nggak works, dan hal itu tuh salah kayak gitu. Dan itu kan manusia. Kocak aja sih sama orang-orang yang si cowok kayak lo semua tuh gak pernah bisa membuat kesalahan itu kayak di hidup kalian, kayak gitu. Gitu sih, gue tanpa menyebutkan siapa artisnya, tapi kayak gue mengerti posisi ceweknya kayak gimana, gue mengerti juga hubungannya. Emang di umur segitu juga udah gak mudah sih menjalani hubungan yang semain-main itu lagi. Tapi kayak gimana ya, intinya waktu sebuah hubungan berakhir lo gak bisa, apalagi kalau posisinya lo adalah orang lain dan lo gak pernah benar-benar ada di hubungan tersebut, lo gak pernah merasakan apa yang cowok tersebut rasakan di hubungannya, apa yang cowok itu rasakan di hubungannya, apa yang cewek itu rasakan di hubungannya gitu. Kalian gak pernah benar-benar tahu. Jadi jangan pernah merasa bahwa kayak, oh lo tuh salah banget ya, kenapa lo kayak gini sama si cewek, kenapa lo kayak gini sama si cowok. Kita gak pernah tahu ternyata mereka udah pernah mengusahakan hal yang pernah kalian komentari itu, atau hal yang menurut dia tuh udah the best version of himself, herself.